Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabdamu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Injil Matius 18 ayat yang ke-14. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks bacaan kita itu dimulai dari perdebatan tentang siapa yang terbesar di kerajaan surga. Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan didikan kepada para murid supaya sadar bahwa kalau kamu pengen jadi yang terbesar malah jadi yang terkecil. Jadi semua itu punya nilai dan berharga di hadapan Tuhan. Jadi tidak perlu mencari siapa yang terbesar. Itu bagian yang pertama. Nah, kemudian konteks kedua itu bicara tentang soal siapa menyesatkan anak-anak, mencelakakan orang lain dengan pengajaran dan seterusnya. Dan kemudian dalam teks kita, dalam ayat yang kita baca itu menunjukkan dimulai dengan perumpamaan ketika ada orang yang kehilangan dombanya. Jadi kalau punya 100 domba, kemudian ada satu saja yang kemudian sesat atau hilang, maka orang itu akan berusaha mendapatkan satu yang sesat dan hilang itu. Seberapapun, bagaimanapun caranya, dia akan cari dan mendapatkan domba yang hilang itu, walaupun cuma satu saja. Padahal dia masih punya 99. Kenapa? Karena semuanya bernilai, semua berharga, semua itu dikehendaki Tuhan untuk diselamatkan. Makanya dikatakan surga tidak ingin ada seorang pun anak-anak Tuhan hilang. Jadi bagian yang boleh kita hayati, kita sadari bersama bahwa Tuhan menganggap kita semua itu penting dan berharga dan bernilai. Maka kalau kita dianggap rendah sama orang, ingat Tuhan, enggak, aku punya nilai yang berharga. Kau boleh merendahkan aku karena soal jabatan, soal keuangan, soal dosa, soal perilaku apapun. Tetapi aku bernilai di hadapan Tuhan Bapa Surgawi pemilik alam semesta ini. Itu yang harus jadi mental kita. Yang kedua, kita itu harus memandang orang itu semua bernilai seperti Tuhan memandang. Tidak boleh sikap hati kita merendahkan orang karena pendidikannya, merendahkan orang karena tingkat ekonomi dan sosialnya. Semua orang bernilai, maka pandanglah semua orang seperti Tuhan memandang setiap manusia. Dan dalam semangat yang seperti itu, saya bernilai, semua orang bernilai, maka kita akan hidup untuk saling merawat, menghormati, mengasihi. Dan kita juga berjuang mulai dari keluarga kita, jangan sampai ada anggota keluarga kita yang hilang. Kalaupun ada satu yang hilang, kita terus doakan, kita sebutkan namanya. Setiap saat, setiap waktu kita sebutkan namanya. Karena Tuhan mau semua ada dalam karya keselamatan. Tidak boleh ada yang hilang. Maka kalau sementara ada yang tersesat, ada yang hilang, ada yang pergi, ada kesedihan, ada sakit hati, ada kejengkelan, tetapi tugas kita sebagai keluarga mendoakan dia setiap saat, supaya saatnya, di waktunya Tuhan, dia kembali bersama-sama dengan kita dalam persekutuan di dalam Kristus. Kiranya Tuhan menolong dan berkati kita untuk menghayati diri kita bernilai, setiap orang bernilai, dan kita dipanggil untuk mendoakan dan menjangkau mereka, supaya tidak ada seorang pun yang hilang, dan semua orang ditemukan dalam cinta kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan selama kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang penuh kasih terus senantiasa mengasihi kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.